Penerapan gaya magnetik atau gaya Lorentz dalam industri yang salah satu contohnya yaitu motor listrik. Mungkin motor listrik sudah terdengar tidak asing lagi bagi kita. Motor listrik merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau disebut juga energi gerak. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut yang akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Pada percobaan ini digunakan beberapa rumus, yaitu yang pertama adalah besar GGL induksi motor listrik dengan rumus E sama dengan B dikali A dikali omega dikali N dikali sin WT. Selanjutnya ada besar gaya Lorentz dengan rumus F Lorentz sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Selanjutnya ada gaya Lorentz yang membentuk kopel dengan rumus momen putarnya adalah T sama dengan I dikali L kecil dikali B dikali sin theta. Selanjutnya untuk N lilitan momen kopel, rumusnya menjadi T sama dengan N dikali I kecil dikali L kecil dikali B dikali L dikali sin theta, atau bisa juga N dikali I kecil dikali B dikali A dikali sin theta. Pada percobaan pertama menggunakan 5 lilitan kawat. Pada lilitan tersebut berputar kuat dan mengarah ke medan magnet. Pada percobaan kedua menggunakan 8 lilitan kawat. Pada lilitan tersebut berputar hampir lemah dan mengarah ke medan magnet. Pada percobaan ketiga menggunakan 12 lilitan kawat. Pada lilitan tersebut berputar sangat lemah dan mengarah ke medan magnet. Analisis dari parameter percobaan tersebut adalah 1. Arah gaya Lorentz F selalu tegak lurus terhadap kuat arus I dan medan magnetik B. 2. Jika baterainya semakin banyak yang disusun secara seri, maka arus dan tegangan yang dihasilkan semakin besar dan perputaran semakin cepat, begitu juga sebaliknya. 3. Jika jumlah lilitannya banyak, maka putarannya semakin lambat, begitu juga sebaliknya. 4. Ketika memvariasikan arah medan di sebelah kiri, maka putarannya akan ke sebelah kiri juga, begitu juga sebaliknya. 5. Besarnya medan magnet yang dihasilkan bervariasi untuk jarak yang bervariasi juga. Semakin jauh jarak pengukuran dari sumber magnet, maka semakin kecil medan yang terukur. Karena semakin jauh jarak pengukuran dari sumber magnetik, maka akan semakin kecil medan magnet yang berpengaruh pada daerah tersebut.